Masih bersama Sapa Indonesia Malam, ada Wakil Ketua Umum Jokowi Mania Andi Azwan, lalu penuding ijazah palsu Jokowi Rismon Sianipar, dan Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro. Saya tadi menindaklanjuti pernyataan Mas Agung yang bilang bahwa berdasarkan analisisnya sepertinya memang tidak bisa dipisahkan ada antara operasi-operasi tertentu, terutama operasi politik yang seperti disinggung Pak Jokowi. Nah kalau gitu saya tanyakan ke Bung Andi juga. Bung Andi, Anda tahu operasi-operasi soal yang Anda katakan tadi memang ada motif politik begitu? Anda tahu ada operasi-operasi tertentu dan siapa yang mengoperasikannya kira-kira Bung Andi? Ya, Bang Radit ya, saya setuju apa yang dikatakan Mas Agung itu. Ibaratnya gini, ada orang buang gas ya, baunya kecium semua tapi orangnya nggak ada gitu, susah ditebak. Seperti itulah analoginya gitu loh. Yang jelas memang ada hal-hal seperti itu ya. Kenapa? Karena rangkaiannya ini itu berkesinambungan gitu loh. Jadi backdoornya ini memang luar biasa untuk itu ya, untuk memanfaatkan situasi-situasi yang ada gitu. Karena itu juga dikatakan juga kan beberapa para pengamat politik yang mengatakan yang dengan argumen-argumen mereka gitu kan, ya sebagai contoh misalnya bahwa Mas Gibran itu hanya pelongo-pelongo ya, tidak bisa melakukan kegiatan-kegiatan, dan juga mendesak DPR untuk menjawab surat dari para purnawirawan. Ya itu konteksnya kita bisa lihat. Yang terakhir kan kemarin kita bisa lihat ketika Mas Suryo dan kawan-kawan itu ada hadir pula di situ kan, ada Mayor Jenderal Sunarko di situ kan, ada Pak Rajasa juga di situ kan, dari perwakilan dari Purnawirawan ABRI, dan juga ada lagi nih, ada Pak Said Didu di situ. Saya juga bingung apa konteksnya dia bergabung di situ gitu. Ya kan? Karena nggak ada korelasinya. Nah ini membuat suatu tanda tanya besar kepada kita semua, dan juga bisa menjadikan suatu ya jadi bola-bola liar gitu. Jadi menganalisa yang jadi bola-bola liar akhirnya yang terjadi, dan itu buat kita itu sudah ada suatu gambaran di dalam itu. Yang itu kembali lagi, kita ini bukan orang yang selalu akan menuduh tanpa ada bukti dan maupun data. Begitu Mas Radit. Jadi saya juga ingin minta tanggapan juga kalau gitu dari Bung Rismon. Bung Rismon tadi mengatakan tidak ada motif apa-apa. Ini murni soal untuk mengungkapkan soal kebenaran asli atau tidaknya ijazahnya Pak Jokowi. Tapi menurut Bung Andi kemarin ada beberapa rekan Anda juga Bung Rismon. Ada Mas Roy Suryo di sana, ada Pak Said Didu kehadiran dengan Purnawirawan TNI yang sebelumnya mengusulkan Pak Makzulan Gibran. Bagaimana tanggapan Anda soal ini? Bung Rismon? Ya, Bang. Ya. Iya, aduh, ini narasinya terlalu liar sekali, apalagi untuk saya ya. Ini narasinya Bung Andi ini terlalu liar tanpa ada pembuktian latar belakang saya, bagaimana. Saya menulis buku ratusan Pak Andi ya di Amazon. Jadi saya murni ini dan saya juga akan mempertimbangkan untuk melaporkan Pak Jokowi atas dugaan skripsi palsu. Karena memang tidak mendapatkan jawaban yang puas atas keterangan metode forensik yang dilakukan oleh Bareskrim terkait penggunaan cuma indera perasa, diraba, terus disimpulkan bahwa itu produk dari letterpress. Kami ingin ya itu diuji ulang, khususnya skripsi itu. Narasi-narasi liar itu yang disebutkan Bung Andi ya, itu tidak menghentikan langkah saya supaya sejarah Indonesia ini diluruskan dan ke depan tidak ada lagi capres yang memiliki latar belakang khususnya pendidikan yang abu-abu. Ya, ini untuk generasi masa depan. Bung Rismon, artinya kehadiran Mas Roy Suryo kemarin, lalu kehadirannya Pak Said Didu itu tidak ada kaitannya dengan Anda begitu? Anda ingin mengatakan seperti itu ya, Bung Rismon? Kan mencetuskan ini kan murni sejak awal kan saya tidak ada kaitan dengan siapapun. Jadi ya murni saya analisa sesuai dengan kompetensi saya, dan itu siap diperdebatkan, dikatakan saya salah, dan kita siap seminar, itu gak ada kaitannya dengan aktivitas-aktivitas politik. Apapun itu tidak ada. Ini murni ya saya datang ke Jogja, ya biaya sendiri.